Indonesia. Saya sebagai Visual Studio bersama saya Sako Febri. Kali ini kita berada di modul animasi 2 dimensi. Nah, pada pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang Departemen Artistik. Tenaga kreatif dan artistik pada studio animasi umumnya berada di lingkup Departemen Animasi, dengan profesi utamanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Animation Director. Animation Director atau sutradara animasi sebagai bos departemen animasi atau departemen artistik. Beberapa studio menyebutnya sebagai departemen kreatif. Posisi Animation Director bersifat single vision dalam hal keputusan akhir yang berkaitan dengan animasi di departemennya, meliputi pengarahan pada penggarapan desain karakter, desain pewarnaan, desain layout, dan background, serta hampir menyentuh segala aspek dalam proses produksi animasi. Kedudukannya sebagai single vision mungkin saja lebih berperan menentukan dibanding sutradara di film hidup. Animation Director di beberapa studio besar juga merangkap sebagai Creative Director atau Art Director. Yang kedua, animator. Seniman kartun atau kartunis membuat animasi disebut animator. Dalam melakukan profesinya dibantu para asisten yaitu animator in-between atau in-betweener, clean-up artist, dan sebagainya. Bila seorang artis film atau pesinetron melakukan acting selalu di depan kamera, namun seorang animator merepresentasikan lewat puluhan bahkan ratusan ribu gambar. Itu sebabnya seorang animator kartun 2 dimensi di masa lalu disebut juga sebagai aktor kertas atau aktor pensil. Dalam perkembangan teknologi mutakhir juga disebut juga sebagai aktor digital. Animator juga bekerja dalam perspektif seorang juru kamera dalam mempresentasikan adegan sequence animasinya karena pertimbangan dramatisasi, sudut pandang atau angle, serta komposisi. Pada dasarnya, kepekaan musikal bagi seorang animator juga salah satu faktor penting lain dalam mendukung kreativitasnya. Hal ini bisa dimaklumi karena era masa klasik, hampir semua animasi kartun bertemakan musikal. Gerak animasi sungguhnya juga bahasa tubuh yang cenderung merupakan pertunjukan ritme, tempo, birama seperti pada musik. Seorang animator juga seorang pengamat gerak yang baik di jagat raya ini, baik gerakan hidup, manusia, hewan, maupun benda mati, awan, bola melambung, gunung meletus, yang berguna sebagai referensi dalam melaksanakan kinerjanya. Profesionalisme animator juga dituntut pemahaman mendasar bahasa editing dalam mempresentasikan kontinuitas gerakan dengan segala aspek sinematografisnya, sebab dalam tuntutan adegan-adegan animasinya, si animator harus mampu berpikir dengan paradigma editor atau editor thinking. Tantangan animator semakin melebar seiring perkembangannya teknologi komunikasi dan informasi, sehingga tidak hanya mampu berkutut pada kemampuan grafis animasi manual semata, tapi juga kemampuan penguasaan komputer dengan segala aspek teknologinya. Di negeri-negeri animasi seperti Amerika, Jepang, dan Eropa, untuk menjadi animator diperlukan rentan waktu antara 10 hingga 15 tahun. Yang ketiga, asisten animator. Pada studio-studio besar yang mengerjakan animasi durasi panjang, seorang animator tidak mungkin bekerja sendirian. Membutuhkan para asisten yang disebut asisten animator in-between atau in-betweener. Profesi inilah yang menyempurnakan kerja sang vis animator dengan membuat gambar-gambar sela di antara posisi key awal hingga posisi key akhir. Dari yang semula mungkin hanya berupa gambar-gambar sketsa kasar yang terdiri 2 atau 4 gambar posisi kunci, lalu dihaluskan atau di clean up, dibentuk, diterjemahkan menjadi rangkaian gambar indah yang bersifat final. In-betweener merupakan posisi jenjang setelah lama seseorang magang untuk bertekad menggeluti dunia animasi. Pada posisi inilah seorang memperoleh kesempatan seluas-luasnya menimba ilmu animasi secara learning by doing atau bekerja sambil belajar, sekaligus menyandang gelar asisten animator.
Ia tidak saja mempelajari pakem grafis animasi semata, seperti menarik garis indah secara spontan, menggambar secara benar komposisi, tapi ia sekaligus memahami kaidah animasi dan sinematografi. Kakak kandung animasi, ia juga harus belajar menempatkan diri sebagai bagian dari tim kerja yang solid dan kompak. Hal yang paling sulit adalah ketika in-betweener harus menyesuaikan dengan gaya gambar vis animatornya. Harus satu jiwa atau perspektif dan satu harmoni. Mengingat apa yang dikerjakan adalah mencentrakan satu perilaku karakter sebagai tuntunan skenario. Tokoh Superman adalah Superman, bukan Batman atau Spiderman. Mickey Mouse adalah tikus Mickey yang tidak boleh berubah tokoh lain menjadi perilaku kocak Donald Bebek atau Gatot Kaca. Haruslah tetap Gatot Kaca, bukan Bima atau Antorizo. Yang keempat, tracker atau artis clean up. Pada era animasi tradisional sebelum era komputer, tugas seorang tracer adalah menjiplak gambar dari kertas ke permukaan sel plastik bening atau seluloid menggunakan pena dan tinta akrilik plus kaos tangan untuk menjaga agar permukaan sel plastik tetap steril dari debu dan sidik jari. Rangkaian gambar-gambar yang sudah menunjukkan proses gerak berurutan atau sequence lalu dijeplak secara sempurna sesuai kaidah grafis animasi. Misalnya volume garis harus konstan, tidak berubah-ubah, bila dengan volume 0,5 mikron harus tetap dipertahankan hingga akhir sequence, agar tidak terjadi jerky atau bergetar saat diproyeksikan. Pada animasi klasik Disney, tebal tipis garis juga harus dipertimbangkan agar tercipta perspektif garis indah atau line of beauty. Pada animasi modern, non-klasik tuntutan nilai grafis baku seperti ini tidak lagi keharusan, seperti Superman, Batman, Shinchan, SpongeBob, dan sebagainya. Bahkan pada banyak studio masa kini, pengerjaan clean up sudah menjadi bagian dari tugas asisten animator in-betweener. Yang kelima, colorist atau juru pewarnaan. Di era pra-digital, pewarnaan dilakukan secara manual menggunakan kuas dan cat akrilik. Gambar animasi yang sudah di-tracked atau dijiplak di atas permukaan plastik transparan atau asetat atau seluloid lalu dibubuhi warna pada permukaan sebaliknya agar garis atau outline tidak tertimpa warna. Proses pewarnaan dilakukan secara hati-hati menggunakan kaos tangan lembut agar seluloid tidak tergores atau terkena sidik jari, debu serta kotoran lainnya. Menjaga kebersihan merupakan unsur penting dari tahap tracking dan coloring karena erat kaitannya saat animasi itu diproyeksikan ke layar kelak kemudian hari yang dapat terdeteksi goresan, bercak kotor, kumuh, dan buram. Cara tradisional ini memang kurang praktis dan tidak efisien, membutuhkan banyak tenaga painter secara massal. Untuk animasi durasi 30 menit dibutuhkan tenaga painter 50-75 orang. Kini di era digital kondisi seperti itu dapat diminimalisir. Pekerjaan pewarnaan justru lebih efektif dan efisien. Tidak lagi mengotori meja-meja painter dengan coreng-moreng aneka percikan cat. Tidak pula membutuhkan tenaga painter secara massal. Beberapa perangkat lunak atau software animasi dapat dipergunakan mewarnai dalam kapasitas puluhan gambar sekaligus. Profesi ini bekerja sesuai dengan desain warna pada tiap karakter yang sudah dibakukan sejak awal produksi. Yang keenam, checker. Tak kalah penting dari peran checker, profesi ini ibarat pintu gerbang sensor yang meloloskan atau meretur hasil kerja para artis di departemen artistik. Pada kesalahan ringan umumnya akan dikerjakan sendiri para checker, namun pada kesalahan besar yang bersifat mendasar seperti kekeliruan dalam pengisian warna, jumlah gambar, no scan cut, sequence harus diretur ke tim pengerjaannya. Yang ketujuh, layout dan background artist. Pada umumnya layout man atau background designer sekaligus juga seorang pelukis gambar latar atau background. Artis ini bekerja mengadopsi storyboard dan menyesuaikannya dengan standar ukuran sebenarnya sesuai arahan sutradara dan direktur artisnya.
beraneka ukuran standar pilihan sesuai dengan rencana produksinya, dari standar televisi 3:4 high definition atau HD hingga sinema layar lebar, termasuk konsep pengadegan yang menciptakan efek kamera seperti panning, tilt, down, tilt up, zooming, dan sebagainya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang departemen artistik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa belajar hari ini. Bye.